Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perkenankanlah kami para pelayan Tuhan menyampaikan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua. Damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kita sekalian. Biarlah di dalam ibadah kita ini, yaitu ibadah minggu yang ketiga setelah Epifanias, dengan tema Allah tempat perlindungan kita. Biarlah melalui ibadah kita ini kita semakin bersuka cita mengikut Tuhan, karena Allah lah pelindung kita. Untuk itu marilah kita rendahkan hati, kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyatakan anakmu Tuhan Yesus Kristus kepada kami, kepada orang yang belum percaya kepadamu. Kasihanilah kami, biarlah berita kesukaan ini tetap tinggal pada kami dan anak cucu kami. Nyatakanlah berita keselamatan itu kepada semua bangsa, agar terang kemuliaan-Mu bercahaya kepada orang yang berada di dalam kegelapan,
dan kuasa maut, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 1 dan 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini yang tertulis di dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45. Marilah kita baca secara bergantian dan di ayat yang terakhir kita bersama-sama membacanya. Markus 1 ayat 40 sampai 45. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka.
Mari kita bersama-sama membacanya. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 sampai 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sejenak mengingat dan merenungkan segala dosa dan perbuatan kita di hadapan Tuhan yang sering membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Marilah kita memohon ampun di hadapan Tuhan. Marilah kita datang saja pada Yesus kini saatnya. Marilah kita datang pada Yesus, kita terima rahmat-Nya, kita berdoa di dalam hati. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan anak-Nya untuk menebus kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 2 sampai 3. Tujuanku, tempat yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita hari ini yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sampai demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan pujian syukur kita. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Marilah kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati kita menyambut sabda Allah, marilah kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258 ayat 1 sampai 2. Selalu dekat
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam buat kita semua. Mari kita sama-sama melihat firman Tuhan, membaca dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 13. Mazmur 62 ayat 6 sampai ayat 13. Kita akan baca ayat-ayat ini berganti-gantian. Saya baca ayat yang genap, jemaat Tuhan membacakan ayat yang ganjil. Mazmur 62 ayat 6 sampai 13. Saya mulai ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sampai di situ tema kita hari ini adalah Allah tempat perlindungan kita. Allah tempat perlindungan kita. Ayat-ayat di dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur seringkali menyatakan Allah itu tempat perlindungan kita. Dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nanti kalau kita membaca Mazmur 118 ayat 8 sampai 9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Daud seorang raja, walaupun banyak yang menjaga dia di sekelilingnya, tetapi dia katakan, padamu aku berlindung. Dia menginginkan perlindungan dari Tuhan. Dia menginginkan perlindungan dari Tuhan. Kenapa? Karena orang yang berlindung kepada Tuhan, hidupnya akan tenang. Orang yang berlindung kepada Tuhan, dia akan aman. Orang yang berlindung kepada Tuhan, dia akan disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita lihat Raja Daud berlindung kepada Tuhan didasarkan kepada satu iman yang kokoh, bahwa dia percaya bahwa Allah itu mampu menjaga, melindungi dia. Kalau kita tidak percaya bahwa pribadi yang melindungi kita, lalu kita bersandar kepadanya, tentu omong kosong, gak ada gunanya. Tapi Daud beriman, Daud percaya kepada Tuhan, Daud yakin kepada Tuhan. Kenapa dia yakin? Karena hubungannya sangat dekat dengan Tuhan. Dia tahu bagaimana Tuhan itu mampu melakukan apa saja dalam perjalanan kehidupannya. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya begini. Kalau dilindungi Tuhan itu aman, dilindungi Tuhan itu mantap, ya, tenang, tidak ada masalah, nyaman. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan menjaga, melindungi kita? Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan menjaga dan melindungi kita? Yang pertama, kita harus berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita lihat dulu ayat yang ke-6, ya. Ayat yang ke-6 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Sebab daripadanya lah harapanku. Daud hanya berharap kepada Tuhan. Daud bersandar kepada Tuhan. Daud menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Manusia tidak tahu akan hari esok, tetapi manusia selalu berharap hari esok lebih baik daripada hari ini. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi dalam Yesus, orang yang berharap kepada Tuhan dia akan aman. Sebab kalau kita nanti membaca Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang dilebuhkan sampai ke belakang tabir. Sekali lagi, pengharapan itu adalah sau yang aman,
memberikan keamanan. Mari berharap kepada Tuhan di tahun 2024 ini. Ada masalah, ada persoalan, pergumulan, jadikan Tuhan Yesus menjadi tumpuan pengharapan kita. Baru-baru ini di Jakarta ada seorang anak Tuhan, dia kehabisan uang. Waktu kehabisan uang, dia punya anak, lalu beras tidak ada lagi di rumah, uang tidak ada, susu anaknya tidak ada lagi. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Mulai jam 8 pagi dia berdoa kepada Tuhan. Sampai jam 12 tidak ada juga bantuan makanan. Lalu jam 12 tertidur dia. Kira-kira jam 3 bangun lagi dia berdoa lagi sama Tuhan. Sampai sudah jam 4 sore, Bapak Ibu Saudara, dia angkat tangan, Tuhan tolong saya. Beras tidak ada lagi, makanan tidak ada lagi, semua persediaan sudah kosong. Tuhan tolong, kami hanya berharap kepadamu, bersandar kepadamu, tolong kami Tuhan. Susu anakku pun tidak ada lagi. Dia berdoa kepada Tuhan. Sampai sudah jam 4. Jam 4 dia bilang, Tuhan tolong. Saya minta engkau Tuhan tolong turun tangan. Hari ini saya angkat tangan, hanya berharap kepadamu. Tapi saya minta tolong Tuhan, engkau turun tangan menolong kami. Tiba-tiba ada suara dalam pikirannya mengatakan begini, sudah sekarang kau pergi ke supermarket belanja. Lalu dia berpikir, belanja ke supermarket, dari mana uangnya? Lalu dia berdoa lagi, suara itu muncul lagi. Pergi kau belanja ke supermarket. Lalu berdoa lagi dia. Suara itu datang lagi. Akhirnya dia bilang kepada istrinya begini, Mama siap-siap ya, kita mau belanja ke supermarket. Lalu istrinya bilang begini, dari mana uangnya Pak? Katanya, nanti disiapkan Tuhan. Tuhan sudah bilang kepada saya, dia bilang. Lalu Bapak Ibu, istrinya tidak begitu semangat ya, karena tidak ada uang. Lalu dibilang suaminya lagi, siap-siap Mama, kita mau pergi. Akhirnya karena didesak, istrinya siap-siap. 4.30 mereka pergi ke supermarket. Sampai di supermarket, lalu suaminya ambil troli satu, dikasih kepada istrinya, isi sampai penuh. Lalu ini satu lagi sama saya, diisi. Beli aja apa yang perlu sama kita, kata suaminya kepada istrinya. Lalu suaminya juga ambil satu troli, lalu sudah kira-kira 15 menit, sudah menggunung di troli ini, 2 troli. Lalu disorong ke kasir. Waktu disorong ke kasir, dia di kasir 3, Bapak Ibu. Lalu suaminya bilang begini, Mama enggak usah ikut antri, aku aja yang antri. Dia di antri yang kelima. Waktu di antri yang kelima, Bapak Ibu, di depannya ada 4 orang lagi, masuk antri yang pertama. Lalu Bapak ini, istrinya sudah duduk di sana, berdoa, Tuhan tolong jangan permalukan suamiku. Jangan permalukan suamiku. Lalu Bapak Ibu Saudara, Bapak ini nyanyi dalam hati. Tak tersembunyi kuasa Allah. Dia nyanyikan dalam hati. Habis antri yang pertama, masuk antri yang kedua. Dia nyanyi dalam hati. Dia sanggup, Yesus sanggup. Masuk antri yang ketiga. Istrinya sudah nyanyi di sana, dia di sana sudah mulai berdoa, terus sudah mulai keringat istrinya. Tuhan tolong, apa ini, apa yang terjadi? Jangan permalukan kami Tuhan. Begitu masuk antri yang ketiga, dia nyanyi dalam hati, karena di dalam hati ini di supermarket. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Habis antri yang ketiga, mau masuk antri yang keempat. Tiba-tiba petugas kasir bilang, Pak, mohon maaf, ini mesin hitungnya rusak. Jadi bapak-bapak pindah ke kasir yang lain katanya. Lalu yang di antri yang keempat pindah ke kasir sebelahnya. Lalu petugas kasir itu bilang lagi, Bapak juga silakan pindah Pak, silakan pindah katanya. Oh enggak, saya enggak apa-apa, saya nunggu aja di sini, dia bilang. Jadi dia nunggu tetap di situ.
Yang antrian keempat sudah di kasir lain. Lalu sekarang tinggal dia kasir 3 itu. Tapi mesin hitungnya rusak. Mesin hitungnya rusak. Dia tunggu sekitar 10 menit sambil dia nyanyi dalam hati, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, istrinya sudah di sana, sudah keringat jagung. Tapi Tuhan tolong, jangan permalukan kami, jangan permalukan kami. Tuhan tolong Tuhan. Itu aja doa istrinya di sana. 10 menit kemudian petugas kasir di kasir 3 datang. Pak, majukan troli Bapak. Sudah bagus mesin hitungnya katanya. Sudah bagus. Lalu disorongnya troli pertama dengan kedua. Begitu mau dihitung, tiba-tiba ada pengumuman mikrofon di supermarket itu. Diumumkan kepada semua pengunjung yang ada di supermarket ini. Dalam rangka ulang tahun kami, ulang tahun perusahaan kami, hari ini kami akan memberikan hadiah gratis. Hadiah belanja kepada salah seorang yang telah kami undi yang sedang belanja di supermarket itu, di supermarket ini. Orang itu sekarang ada di kasir 3 di antrian pertama. Bapak itu sudah di antrian pertama. Langsung istrinya di sana, dia nyanyi dalam hati. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Allah sanggup melakukan mujizatnya. Yang penting kita berharap, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tahun 2024 ini jadikan Tuhan menjadi tumpuan pengharapan kita. Dia baik, dia peduli kepada kita, dia sanggup melakukan apa yang terbaik, yang mampu menolong kita semua. Bersandar kepada Tuhan, jadikan dia menjadi tumpuan pengharapan kita. Dia akan menolong kita semua. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan menjaga dan melindungi kita? Yang kedua, kita harus percaya keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kita harus percaya keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Dalam ayat 7 dan ayat 8. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Hanya dia ya keselamatan kita. Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Hanya ada di dalam Yesus. Oleh karena itu pastikan bahwa kita sudah sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Pastikan sudah selamat. Dan pelihara keselamatan itu, tetap kerjakan supaya keselamatan itu jangan sampai lari kemana-mana, tapi justru menjadi milik kita semua. Pastikan bahwa kita sudah memiliki keselamatan daripada Tuhan. Tadi pagi di gereja saya ceritakan satu cerita. Ada seorang pemuda datang kepada pendeta. Pak Pendeta, mulai minggu depan saya tidak mau lagi datang ke gereja. Dia bilang kepada pendeta, mulai minggu depan saya tidak mau lagi datang ke gereja. Kenapa? Katanya, begini Pak, saya lihat di gereja banyak kali orang yang cakap kotor. Banyak orang di situ saling menjelekkan, saling mengata-ngatai, lalu tidak ada kasih. Sesudah itu apa lagi? Dan yang paling tidak enak kurasa, dia bilang, kalau perjamuan kudus, banyak orang main handphone. Jadi mulai minggu depan saya tidak mau lagi ke gereja. Dia bilang sama pendeta. Lalu Pak Pendetanya bilang begini, Oke. Tapi bisa tolong saya, dia bilangnya. Apa Pak katanya? Tolong ambilkan segelas air penuh, isi sampai penuh. Untuk apa Pak? Pokoknya ambil dulu katanya. Lalu diambilnya air 1 gelas seperti ini, penuh di gelas. Tidak ada tutupnya. Lalu pendeta bilang begini, sekarang coba kau bawa pelan-pelan air ini, kelilingi gereja ini 3 kali. Di gereja banyak orang, kelilingi gereja ini 3 kali. Sesudah itu, kalau kau minggu depan tidak mau datang, tidak apa-apa. Lalu dia bawa gelas itu berkeliling 3 kali. Sesudah 3 kali, pendeta tanya,
Ada tumpah? Enggak ada. Kenapa tidak bisa tumpah? Ada kau lihat di gereja orang saling mengata-ngatai? Tidak ada. Ada orang kau lihat di gereja cakap kotor? Tidak ada. Ada orang kau lihat di gereja main handphone? Tidak ada. Kenapa tidak kau lihat? Kenapa tidak ada? Kan banyak orang di sana katanya. Ya karena saya fokus kepada air ini, gelas ini. Fokus kepada air ini. Saya tidak melihat ke kiri ke kanan lagi. Ini aku bawa, jangan sampai tumpah. Lalu pendeta katakan, kalau kau fokus datang ke gereja untuk beribadah, tidak melihat ke kiri ke kanan, tidak melihat orang lain, tidak memikirkan kelemahan-kelemahan orang lain. Saya datang ke gereja mau berdoa, saya mau datang ke gereja mau beribadah, saya datang ke gereja mau bersekutu, saya datang ke gereja mau menyembah Tuhan, saya datang ke gereja mau menyenangkan hati Tuhan, engkau tidak akan meninggalkan gereja. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah itu Allah yang baik. Mari kita fokus datang kepada Tuhan. Tahun 2024 ini, mari kita fokus datang beribadah, mencari Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, supaya Tuhan menjaga, melindungi kita, supaya Tuhan membentengi kita, serius kita untuk ikut Tuhan, supaya Tuhan tolong kita semua. Fokus, saya ke gereja mau menyenangkan Tuhan. Fokus, saya mau beribadah, saya mau bersekutu, saya mau mencari Tuhan. Tuhan pasti akan senang. Oleh karena itu dia akan menjaga, melindungi kita semua. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan menjaga, melindungi kita? Kita harus mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Kita lihat dulu ayat 9. Saya minta kita baca ayat ini sama-sama. Ayat 9 ya. 1, 2 ya. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Curhat kepada siapa? Kepada Tuhan. Apa manfaatnya kalau kita curhat kepada Tuhan? Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kalau kita mencurahkan isi hati kita, kita tidak akan dipermadukan Tuhan. Kalau kita mencurahkan isi hati kita, kita akan mendapat jawaban-jawaban yang pasti. Kalau kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita tidak akan rugi, malah kita akan mendapat hal-hal yang istimewa. Kalau kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan. Dan kalau kita mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan, kita akan bergaul intim dengan Tuhan. Hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Kalau sudah semakin dekat, Tuhan perhatikan kita, Tuhan lihat kita, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita semua. Apa yang perlu dalam hidup kita, pasti ditolong Tuhan. Ada seorang ibu ini pekerjaannya tukang cuci pakaian. Tukang cuci bukan di laundry Bapak Ibu ya. Dia tukang cuci pakai tangan langsung. Ada satu anaknya, pria. Anaknya mulai dari kecil dia besarkan anak ini, bapak suaminya enggak ada lagi. Suami ibu ini. Jadi tinggal ibu itu aja. Dibesarkan anaknya, sudah sekolah SD, disekolahkannya dengan berjuang dengan tukang cuci sebagai ibu tukang cuci sampai perguruan tinggi. Sampai jadi sarjana. Sudah jadi sarjana, oh ibu itu senang sekali. Anaknya sudah jadi sarjana. Dia lamar pekerjaan di salah satu perusahaan. 6 bulan setelah dia bekerja di perusahaan itu, karena prestasinya bagus, dia diangkat menjadi manajer. Anak ini ganteng, gagah, pintar, dan manajer. Pada suatu hari, anak muda ini jatuh cinta dengan seorang gadis yang tercantik dan terkaya di kota di mana dia tinggal. Jadi jatuh cinta anak muda ini dengan seorang gadis yang terkaya dan tercantik di kota di mana dia tinggal. Lalu dia adakan PDKT, lalu sudah ada ketemulah, pacaranlah mereka. Sudah pacaran beberapa waktu. Pada suatu hari dia bilang kepada anak gadis ini, bagaimana menikahlah kita.
Bagaimana pendapatmu, katanya kepada gadis itu. Gadis itu katakan begini, saya mau menikah dengan kamu. Saya mau menikah dengan kamu. Cuma satu syarat. Syarat ini tidak ada toleransi katanya. Cuma satu syarat. Apa syaratnya katanya? Lalu gadis ini memandangi pria ini. Udah dipandanginya, satu syaratnya. Apa syaratnya kata laki-laki ini? Saya mau menikah dengan kamu, saya mau menjadi istrimu, tapi dengan catatan, di hari pernikahan kita nanti, ibu kandungmu tidak boleh hadir. Langsung pria itu seperti shock, kaget. Di hari pernikahan kita, ibu kandungmu tidak boleh hadir. Saya kasih waktu sama kamu 1 jam untuk berpikir. Kalau kau tidak mau, tidak apa-apa, kita putus, kata perempuan ini. Perempuan ini gadis yang tercantik, gadis yang terkaya di desa itu, di kota di mana dia tinggal. Dia pikir-pikir 1 jam, dikasih waktu. Bagaimana ini nanti? Tapi tidak mungkin ibuku, ibu yang membesarkan saya, yang menyekolahkan saya ada sekarang ini karena pertolongan ibuku yang berjuang untuk menyekolahkan saya sampai kuliah, sampai sarjana, sampai dapat pekerjaan. Apakah harus durhaka kepada ibuku? Itu pikiran dia. Itu yang pertama. Lalu pikiran dia yang kedua, gadis ini gadis yang cantik, yang paling cantik dan terkaya di kota itu. Lalu kalau saya lepas, pasti banyak laki-laki yang suka dengan dia. Kesempatan tidak ada 2 kali. Berpikir-pikir dia, bagaimana ya kalau kubujuk nanti mama saya, bagaimana kalau kubujuk mama saya. Sudah hampir 1 jam. Lalu gadis ini tanya, bagaimana? Dia pikir-pikir, tak mungkin kulepaskan gadis ini, sayang. Ini gadis yang paling kaya dan paling cantik. Lalu dia bilang, oke. Dia bilang, oke, di hari pernikahan kita ibuku tidak hadir. Asal kau mau dengan saya. Pulang dia dari situ, besoknya pergi dia ke kantor. Pagi-pagi, mulai dia pikir, ibuku tidak boleh hadir. Mulai pikirannya terganggu, nggak konsentrasi lagi dia. Mulai terganggu terus. Jam 5 sore pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah dia mandi, langsung pergi ke gereja, jumpai pendeta. Curhat dia sama pendeta. Dia curhat, dia ceritakan semua masalahnya. Pak pendeta, saya sudah jatuh cinta dengan seorang anak gadis yang tercantik dan terkaya di kota ini. Dia mau menikah dengan saya, tapi dia bilang, dia mau, cuma satu syaratnya. Di hari pernikahan kami tidak boleh ibuku datang, ibu yang melahirkan saya. Bagaimana itu Pak pendeta? Lalu pendeta tanya, apa pekerjaan ibumu? Ibu saya kerjanya tukang cuci pakaian. Mulai dari dulu iya. Lalu pendeta dapat inspirasi. Pendeta bilang begini, besok pulang dari kantor, kau ambil ember, isi setengah ember. Ambil handuk kecil, lalu bawa ke depan ibumu, suruh ibumu duduk. Coba kau cuci tangan ibumu pelan-pelan, satu persatu kau pelan-pelan. Sesudah itu kau lap, sesudah itu kau datang ke sini. Besok pasti ada jawabannya, kata pendeta kepada dia. Pulang dia dari gereja, sampai di rumah dia tidak sabar menunggu besok. Malam itu juga dia ambil ember, dia isi air, dia ambil kain lap. Mama duduk dulu, mama di sini duduk. Duduk mamanya. Kenapa nak? Pokoknya mama duduk aja dulu. Mana tangan mama katanya. Lalu dikasih ibunya tangannya. Lalu dia pegang pelan-pelan tangan mamanya ini. Dia lihat tangan mamanya ini sudah banyak luka-luka, terkelupas-kelupas. Karena bertahun-tahun jadi tukang cuci. Tangan kanannya sudah kasar. Mulai dia melihat ini, mulai matanya mulai seperti mau menangis. Ternyata ibuku sudah begini tangannya, tapi dia tahan rasa sedihnya ini.
Dia pegang pelan-pelan, dia pegang pelan-pelan, dia pegang. Sudah kasar kali tangan ibunya. Lalu dia lap. Langsung, mama di sini dulu ya, saya pergi dulu keluar sebentar. Begitu selesai keluar dia lari ke gereja, dia jumpai pendeta. Dia bilang sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, saya tidak tahan menunggu sampai besok. Saya sudah lakukan apa yang Bapak bilang. Saya sudah lap tangan mama saya. Ternyata tangan ibuku itu sudah kasar kali Pak Pendeta. Tangannya itu sudah terkelupas-kelupas. Ada sebagian sudah luka. Kenapa? Karena bertahun-tahun jadi tukang cuci. Lalu bagaimana kata pendeta? Pak Pendeta, saya sudah putuskan. Lebih baik saya tidak menikah dengan gadis itu daripada ibuku tidak boleh hadir di hari pernikahan kami. Saudara tahu, pemuda ini dia datang kepada Tuhan melalui pendeta. Pendeta dikasih inspirasi. Dia curhat kepada Tuhan. Sehingga ada kesimpulan yang pasti. Pendeta tidak mengeluarkan statement lagi, putuskan hubunganmu. Tapi dia sendiri memutuskan hubungannya dengan gadis itu. Kenapa? Karena dia melihat apa yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang ketiga, yang terakhir. Yang keempat, ini yang terakhir. Kita harus percaya kuasa dan kasih setia berasal dari Allah. Ayat 12-13. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Bahwa kuasa dari Allah asalnya. Lalu ayat 13, dan daripadamu juga kasih setia. Daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Jadi kuasa dan kasih setia itu berasal dari Tuhan. Karena kuasa berasal dari Dia, kita bisa dijaganya, bisa dilindunginya, bisa ditolongnya, bisa diberkatinya, bisa Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Dan kasih setia berasal dari Tuhan. Dia sanggup menyalurkan kasih setianya kepada anak-anaknya. Dia sanggup menolong kita dalam kesulitan kita. Dia sanggup memberkati kita dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Dia memiliki kuasa, power yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan yang bisa melakukan apa saja. Bisa Tuhan gerakkan banyak orang untuk menolong anak-anaknya. Tadi pagi di gereja, saya ceritakan satu cerita. Ada seorang ibu, lagi hamil tua. Suaminya bekerja sebagai mekanik mobil di bengkel orang. Lalu istri ibu ini bekerja sebagai pelayan di restoran. Tapi mereka meskipun begitu pekerjaannya, mereka orang yang betul-betul di dalam Tuhan. Percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan pada suatu hari mereka konsul ke dokter. Konsul terakhir dokter katakan begini, Pak, istri Bapak ini harus operasi ya. Tidak bisa melahirkan normal. Ya Bu ya, jadi ibu harus operasi. Lalu mereka tanya dokternya, waktu itu BPJS belum ada. Berapa biayanya Pak kalau operasi? Lebih kurang 5 juta. Mereka nggak punya uang. Nggak punya uang. Oh iya makasih Pak. Mereka pulang dari dokter, sampai di rumah, mereka berdoa kepada Tuhan. Malam itu mereka serahkan kepada Tuhan. Mereka bilang kepada Tuhan, Tuhan tolong, Engkau adalah punya kuasa yang sanggup menolong kami. Engkau adalah sumber kasih setia yang bisa menyalurkan kasih-Mu kepada kami. Bantu kami, tolong kami, Tuhan berkati kami. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Lalu Bapak Ibu Saudara, besok paginya mereka berdoa lagi, baca firman Tuhan, beribadah lagi di rumah, suami istri. Mereka serahkan sama Tuhan, Tuhan tolong kami. Istriku kata dokter harus operasi sesar. Biaya butuhkan 5 juta. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lalu mereka berdoa sungguh-sungguh. 7.30 suaminya pergi ke bengkel untuk bekerja. Jam 10 pagi istrinya pergi ke restoran untuk bekerja sebagai pelayan di restoran. Jam 5 sore pulang suaminya dari bengkel, dia naik sepeda motor. Di tengah jalan ada mobil yang mogok. Lalu dicegat dia, Pak tolong Pak katanya. Kenapa Pak? Mobil saya mogok, bisa tolong Bapak bantu.
cari mekanik. Oh, saya mekanik mobil Pak, katanya. Oh, kalau bisa bantu perbaiki. Lalu dia turun diperbaikinya mobil ini. Sudah diperbaikinya mobil ini setengah jam, bagus mobilnya, dicoba dihidupkan bagus. Pak, mobil Bapak sudah bagus. Dia bilang kepada pemilik mobil, silakan coba Pak, dites mobilnya oke. Oke, silakan Pak ya, bawa mobilnya. Saya mau pulang, katanya. Oh, tunggu dulu Pak, tunggu, saya mau kasih uang sama Bapak. Berapa saya bayar, katanya. Lalu apa dibilang? Pak, enggak usah bayar Pak. Saya menolong Bapak dengan hati yang tulus ikhlas. Iya Pak, Bapak tulus ikhlas. Tapi kan saya harus berterima kasih. Saya punya uang loh Pak ini, saya akan kasih kepada Bapak berapa yang Bapak minta. Kalau tidak Bapak minta, saya kasih aja Pak. Enggak usah, katanya. Saya menolong Bapak dengan tulus ikhlas. Lalu Bapak itu desak, tapi dia bilang juga enggak juga. Dia bilang, Pak maaf Pak, saya menolong Bapak dengan hati yang tulus ikhlas. Kalau begini aja lah Pak, berikanlah itu uang kepada orang yang sangat membutuhkan, kata mekanik mobil ini. Lalu dia pergi. Sampai di rumah, dia mandi, dia makan, karena sudah sangat lelah, dia tertidur. Istrinya belum pulang. Jam 7 malam pulanglah istrinya. Begitu pulang istrinya, dilihat suaminya sudah tertidur. Istrinya datang menjumpai suaminya, dibisikkan ke kupingnya begini, Pa, dia bilang, uang untuk operasi sudah tersedia 5 juta ya Pak, katanya. Tiba-tiba lompat dia bangun, dari mana, katanya. Tadi gini Pak, ada orang datang singgah di restoran, dia makan, waktu dia makan dia bayar semua uang makannya. Lalu dia bilang kepada saya, Bu, ini ada uang 5 juta, aku berikan untuk ibu. Tadi ada orang yang menolong saya di jalan, mobilku rusak, tapi mau ku bayar tidak mau dia. Jadi dia bilang kepada saya, berikanlah itu kepada orang yang sangat membutuhkan. Saya yakin ibu sangat membutuhkan uang ini. Lalu ibu itu, lalu ku terima uangnya, katanya. Loh, mobilnya warnanya kayak mana? Kayak gini, diceritakan mobilnya. Orangnya kayak mana? Kayak gini. Oh, itu orang yang tadi saya tolong di jalan. Bayangkan aja di jalan, seandainya diterima jasanya, mungkin 500.000 paling tinggi. Tapi karena dia menolong dengan hati itu yang tulus ikhlas, dia yakin Tuhan akan menolong dia dengan cara yang lain. Dan akhirnya apa yang terjadi? Uang itu yang 5 juta itu tetap diberikan kepada istrinya. Begitu hebatnya Tuhan itu. Coba bayangkan kalau diterimanya 500.000, tapi tidak diterimanya dikasih dengan cara yang lain, jadi 5 juta. Tambah nolnya 1. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kita harus percaya, kita harus sadar bahwa Allah memiliki kuasa untuk menolong kita. Dengan cara Tuhan tersendiri, kita harus percaya bahwa kasih setia itu adalah milik Tuhan dan bisa disalurkan kepada kita. Yang penting kita percaya, bersandar kepadanya. Allah adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah tumpuan pengharapan kita. Supaya kita dilindunginya, kita harus menaruh dia menjadi tumpuan pengharapan kita. Dan kita harus yakin, percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ada masalah, persoalan, pergumulan, curahkan isi hatimu kepadanya. Dia memiliki kuasa dan wibawa. Dia memiliki kuasa dan wibawa menolong kita. Dia menjadi sumber pengharapan kita semua. Amin, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, sudah kami renungkan, yang kembali menolong kami, membimbing kami dan mengingatkan kami. Kami bersyukur kepadamu, Engkau adalah tumpuan pengharapan kami. Kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang siap selalu melindungi kami. Tolong kami, berkati kami, bantu kami, kasihani kami semua. Hamba berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudaraku yang ada di sini. Tumpangkan tangan-Mu mengasihi mereka. Tumpangkan tangan-Mu menjaga mereka. Tumpangkan tangan-Mu melindungi mereka. Kalau mungkin ada beban, persoalan, pergumulan, kesulitan, apakah itu masalah pribadi, masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah teman hidup, masalah jodoh, semuanya kami percayakan kepadamu. Kami memohon belas kasihan Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, berkati kami, berikan solusi atau jalan keluar yang terbaik untuk tiap-tiap kami, pribadi lepas pribadi, dengan nama kami masing-masing. Kami percaya, kami yakin
Engkau tempat perlindungan kami, yang sanggup melindungi kami, yang sanggup menolong kami, dan yang sanggup memberkati kami. Terpujilah namamu dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440. Ayat firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberikan persembahan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dari penghasilanmu, hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, yaitu kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.